Shalom, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giovanni Thomas dari kelas Sistematika B semester 6. Di sini saya mau memaparkan materi, saya akan menjelaskan materi dari Teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, langsung saja kita masuk dalam pengertian teologi PB. Teologi PB di sini dalam PB Biblika merupakan cabang ilmu teologis yang secara sistematis mempelajari perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Teologi PB difokuskan kepada tulisan-tulisan PB. Namun sekalipun demikian, tulisan PB tidak lepas dari kaitan dengan tulisan-tulisan lainnya di dalam PL. Sebab secara sepintas, tulisan PB memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara PL dan PB. PB tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila mengabaikan PL. Banyaknya kutipan PL dalam PB menunjukkan betapa besarnya arti dari kesinambungan yang menghubungkan Kekristenan dengan zaman PL. Nah, dalam PB juga ada kontras antara teologi biblika dan teologi sistematika. Yang pertama, teologi biblika membatasi studinya hanya pada kitab suci, sedangkan teologi sistematika mencari kebenaran arti kitab suci dalam sumber lain dari luar Alkitab. Yang kedua, teologi biblika mempelajari bagian-bagian dari kitab suci, sedangkan teologi sistematika mempelajari keseluruhan kitab suci. Yang ketiga, teologi biblika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dari suatu penulis tertentu atau erat tertentu. Sedangkan teologi sistematika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dengan mengkorelasikan semua kitab suci. Yang keempat, berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin berkembang. Sedangkan dalam teologi sistematika berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Selanjutnya, materinya itu adalah pengharapan mesianis Yahudi. Kita ketahui bersama bahwa gelar atau Mesias dalam bahasa Yunani yaitu Kristos merupakan salah satu gelar Yesus yang paling terkenal. Gelar ini dalam Perjanjian Baru muncul sekitar 500 kali. Nah, peristiwa atau ungkapan yang sangat berkaitan dengan Mesias adalah anak Daud dan anak manusia. Namun harus selalu diakui bahwa istilah-istilah yang dipakai untuk gelar Yesus mungkin telah berubah artinya dibandingkan dengan artinya dalam penggunaan yang biasa pada zamannya. Gelar Mesias dalam bahasa Yunani Kristos atau Indo-Eropa. Hal ini nyata dengan adanya kenyataan bahwa orang-orang percaya pada Yesus pada masa-masa permulaan disebut sebagai seorang Kristen. Nah, mereka begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka begitu giat dalam memberitakan hal itu sehingga orang-orang lain menyebut mereka pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang Yahudi tidak akan menyebut orang-orang percaya sebagai pengikut Mesias karena mereka tidak pernah mengikuti bahwa jemaat Kristen memiliki hak untuk mempergunakan istilah itu bagi Yesus. Kita masuk pada latar belakang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, terutama kitab nabi-nabi, banyak disebutkan tentang masa nabi-nabi banyak disebutkan tentang masa kemesiahan yang akan datang, yang menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah.
tetapi hanya sedikit dikatakan tentang Mesias. Bahkan tokoh yang akan membuka samat yang akan datang adalah Allah itu sendiri. Tetapi walaupun istilah Mesias itu tidak muncul secara tersendiri, namun ada bermacam-macam penggunaannya dalam rangkaian kata seperti Mesias, Tuhan, yaitu yang diurapi Tuhan. B. Kristologi. Dalam kitab-kitab Injil sinoptik, kita mendapat juga 3 gambaran mengenai Yesus dari Nazaret, di mana masing-masing penggambaran tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam banyak soal atau hal. Namun, semuanya itu berpusat pada manusia yang sama. Di antara ketiga kitab Injil sinoptik, di sini ada Markus. Markus yang lebih memberikan petunjuk dalam kata-kata pembukaannya dengan memperkenalkan seseorang yang lebih dari seorang manusia. Namun, di antara ketiga tulisan itu, Markuslah yang lebih memusatkan perhatiannya pada Yesus sebagai Allah itu sendiri. Namun di lain pihak, Matius dan Lukas memusatkan perhatian pada permulaan kehidupan Yesus sebagai manusia dengan mengikut sertakan kisah kelahiran Yesus. Nah, kisah kelahiran Yesus di sini menggambarkan Yesus dalam keluarga manusia yang biasa, yang juga mengalami semua permasalahan yang biasa terjadi. Dalam teologi PB, adapun konsep kerajaan Allah. Dalam PB yaitu, apa sih sebenarnya istilah kerajaan? Perlu diketahui bersama bahwa istilah kerajaan ini diambil dari bahasa Yunani yaitu basileia. Nah, kerajaan dalam bahasa Yunani ini, basileia, kerajaan lazim disebut kerajaan Allah. Bukti yang jelas dalam doa Bapa kami yang secara langsung menghubungkan kerajaan dengan hal melaksanakan kehendak Allah. Perlu kita ketahui bersama di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-8 berkata demikian. Pemikiran tentang kerajaan ilahi dari pengajaran nabi-nabi melukiskan bahwa Allah dilukiskan sebagai raja, entah atas Israel ataupun seluruh manusia. Nah, kerajaan berhubungan dengan suatu tindakan yang secara khusus dari Allah di antara manusia, terutama dengan pekerjaan Mesias. Nah, ucapan kerajaan masa kini bisa dibaca dalam Lukas 17 ayat yang ke-21. Kerajaan Allah ada di antara kamu, dan ucapan ini yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi mengenai kedatangan kerajaan. Sekian dari penjelasan materi saya kali ini. Saya sampaikan banyak terima kasih. Shalom.